Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Pada episode 11 sebelumnya, Pak Pom si impostor selama ini sudah menunjukkan dirinya. Ialah pelaku di balik hilangnya beberapa ingatan siswa di sekolah Ridda. Sialnya lagi, Peng yang ingin mengungkapkan kebenaran juga sudah menjadi korban Pak Pom. Tapi, apakah benar Pak Pom sejahat itu atau dia cuma dikendalikan oleh Pak Direktur? Kita juga nggak tahu. Kalau gitu, ayo kita masuk ke cerita. Cerita dibuka dengan Wave yang melempar Peng dengan kertas. Wave sangat kesal lantaran ingatan Peng dihapus. Hasil penyelidikan juga diambil oleh pelaku. Tapi ada yang aneh. Kenapa si pelaku tak menghapus semua ingatan Peng? Ia masih ingat informasi yang ada dalam folder tersebut. Setelah Peng merasa bersalah, barulah Wave mengeluarkan sebuah kamera tersembunyi yang selama ini ternyata sudah diselipkannya di balik kalender kamar tidur Peng. Kaget, tentu saja itu yang dirasakan Peng. Gila banget Wave, kayak psikopat cuy. Yang diintip cowok lagi. Ya udah deh, oke lanjut. Nah, setelah hasil rekamannya dicek, pelaku itu adalah Pak Pom. Ialah yang selama ini dalang di balik semua itu. Peng lalu meminta diputar ulang hasil rekaman tersebut berkali-kali. Dan ada hal yang janggal. Pak Pom mencuri lencana milik Peng. Tapi yang terus menjadi pertanyaan, mengapa Pak Pom tak menghapus ingatan Peng sepenuhnya? Anak itu lalu sadar, ini semua belum berakhir. Mereka harus merebut folder merah itu kembali. Di kantor, Pak Pom merenungi foto-fotonya bersama Pak Canon saat mereka masih bersekolah bersama. Di sana juga ada folder merah tersebut. Pagi ini adalah hari terakhir semester pertama. Murid-murid sudah boleh pulang siang hari. Dan hari ini juga sekolah Ridda kedatangan tamu, yaitu Dewan Redaksi Kementerian Pendidikan. Ternyata rahasia kelas berbakat juga diketahui oleh redaksi yang sepertinya akrab dengan Pak Direktur. Bahkan mereka memulai rapat untuk membahas kelas ini. Sedangkan di kelas The Gift akan dimulai ujian terakhir semester pertama mereka. Anak-anak sangat antusias, namun berbeda dengan Peng dan Wave. Mereka tak begitu peduli pada ujian. Bahkan Peng menatap sinis ke arah Pak Pom. Dalam ujian ini, mereka diminta tenang karena sedang ada kunjungan kementerian dan rapat di sekolah. Rupanya, informasi ini sudah diketahui oleh dua bocah tersebut. Mereka nyatanya ingin mengambil folder merah itu kembali dan membocorkan informasinya di rapat sekolah hari ini. Tapi pastinya, Pak Pom akan menghalangi mereka. Topik ujian semester kali ini tentang sistem terpenting di sekolah, yakni lencana. Nah, intinya di ujian ini, mereka diminta mengumpulkan lencana-lencana yang sudah disembunyikan di berbagai tempat di lingkungan sekolah. Tiap lencana memiliki poin berbeda. Lencana dari kelas The Gift atau milik teman-teman mereka lah yang memiliki poin tertinggi. Ada dua buah peraturan. Yang pertama, mereka dilarang melukai pemakai lencana. Aturan kedua, siswa yang tak bisa menemukan satu pun lencana akan gagal di ujian kali ini dan langsung dikeluarkan, ucap Pak Pom sambil menatap Peng yang mulai gelisah. Di sini terjawablah mengapa lencana Peng diambil oleh Pak Pom. Ia berupaya untuk mengeluarkan Peng dari kelas berbakat ini. Lekasnya, anak-anak langsung membaca soal ujian untuk mencari petunjuk. Pun dan Claire mulai bekerja sama mencari lencana. Begitu juga dengan Joe dan Jack. Sedangkan Peng malah tak peduli dengan lencana miliknya yang sudah hilang. Karena dalam pandangannya, dengan mereka membocorkan informasi kelas berbakat, sekolah juga akan mengeluarkan dirinya. Jadi baginya, ujian ini sudah tak berguna lagi. Itulah yang diucapkannya kepada Wave. Namtan dan Om tiba-tiba saja menawarkan bantuan. Walaupun Peng belum cerita apa yang terjadi, tapi mereka tetap akan membantu. Mereka akan mencarikan lencana untuk kedua temannya itu. Peng dan Wave pun pergi setelah berterima kasih. Pak Direktur memulai rapat dengan basa-basi perkenalan. Tapi wakil menteri yang datang tampaknya tak suka basa-basi. Ia langsung meminta Pak Direktur berbicara ke intinya. Joe menemukan lencana kecil, lalu ia masuk ke ruang kelas dan blup, kepalanya terkena sesuatu. Yang otomatis Jack kembarannya juga merasakan kesakitan yang sama. Rupanya itu ulah Om yang langsung mengambil lencana miliknya. Di kantor, kedua bocah itu tak menemukan Pak Pom. Wave meretas CCTV. Di sana ada Pak Pom yang sedang berjalan menuju gedung waktu itu. Sebuah pesan masuk ke HP Wave dan dengan wajah tegang, ia lalu menyuruh Peng untuk pergi duluan. Ternyata ia bertemu dengan Claire yang menyandera laptop miliknya.
Dengan liciknya, Claire mengancam akan membuang laptop Wave jika Wave tak menyerahkan lencana miliknya. Dan malah, Wave berhasil mengelabui Claire. Ia melempar lencana miliknya, mengambil laptop, lalu pergi. Karena Wave beranggapan sudah tak butuh lencana itu lagi. Setelah masuk ke dalam gudang, Pak Pom tiba-tiba saja teringat kejadian di masa lampaunya. Dan lalu, Peng sudah terlihat dari pantulan cermin. Dengan cepat, Pak Pom berbalik arah, menjentikan jarinya, tapi itu gagal karena Peng sudah merusak metronom. Ternyata benda itulah salah satu syarat penggunaan kekuatan Pak Pom. Peng sudah merasa menang, tapi tiba-tiba saja Pak Pom mengeluarkan handphone miliknya dan menjentikan jari. Claire merasa menang karena mendapatkan lencana milik Wave, tapi tiba-tiba Jack datang dengan wajah mesumnya menghadang Claire. Ia lalu tersenyum meminta lencana Claire. Tapi Claire cuma tertawa dan tiba-tiba leher Jack kesakitan. Hayo, apa penyebabnya? Itu karena Pun sedang mencekik leher Joe di tempat lain. Pasangan ini berhasil mengelabui Jack dan Joe. Dengan liciknya lagi, Claire mengambil lencana milik Jack. Tapi benda itu malah terbang dengan sendirinya sebab diambil oleh Om yang mencuri lencana milik orang lain lagi. Gila banget bocah ini, jago cuy. Pak Pom berhasil menggunakan kekuatannya kepada Peng. Bocah itu terkenal lagi kekuatan Pak Pom untuk kedua kalinya. Kemudian ia mendekati Peng, berupaya menghilangkan ingatannya. Tapi ada hal yang janggal. Di telinga Peng sudah terpasang penutup kuping. Pak Pom sadar itu jebakan. Peng langsung bergerak dan ingin menggunakan kekuatannya kepada Pak Pom. Dengan cepat, guru itu langsung menghindar ke belakang. Tangannya lalu siap untuk membakar file dokumen merah itu. Saat itu juga Wave datang. Peng meminta Pak Pom untuk berhenti dan melihat isi file itu terlebih dahulu karena ada kebenaran penting yang harus dilihatnya. Dan dari sini hal lainnya terbongkar kalau Pak Pom sudah menghapus ingatannya sendiri. Semua ingatan masa lampaunya mendadak masuk. Momen ini dimanfaatkan oleh Peng memegang tangan gurunya itu dan langsung memerintah Pak Pom untuk mengembalikan semua ingatannya sendiri. Adegan kembali sewaktu Pak Pom masih bersekolah. Di sana juga ada Pak Chenon sahabatnya. Mereka baru saja menemukan kekuatan Pom, yakni dirinya yang bisa memanipulasi ingatan. Tangannya mampu mengontrol ingatan seperti data. Potensinya ini dilaporkan Chenon kepada Pak Direktur, yang mana setelah penelitian mereka menemukan fakta kalau Pom menggunakan kekuatannya dengan suatu tempo yang tepat, maka kekuatannya akan mudah dikontrol. Dan sejak ini juga, Pak Direktur lalu mengambil ahli untuk membantu Pom mengembangkan bakatnya. Waktu demi waktu, hari demi hari, dan minggu demi minggu pun berlalu. Pom melakukan banyak sekali percobaan, mulai dari hewan hingga manusia, untuk mengembangkan bakatnya itu. Pom berkembang sangat pesat, bahkan menjadi kebanggaan sekolah, dan mendapatkan banyak prestasi. Tapi, suatu hal terjadi. Pom tak sengaja gagal melakukan manipulasi ingatan pada manusia. Mereka adalah anak-anak nakal yang menjadi kelinci percobaan. Akibatnya, mereka akan menjadi idiot seumur hidup. Semenjak kejadian itu, Pom merasa bersalah, tapi Chenon berusaha untuk menguatkan sahabatnya itu. Ia lalu mengajak Pom bersama untuk membongkar semua kegiatan eksperimen tak wajar Pak Direktur, menjadikan manusia sebagai bahan percobaan. Tapi pada suatu waktu, ketika mereka mengumpulkan bukti-bukti, Chenon tertangkap. Yang ternyata, Pom mengkhianati Chenon. Ia membocorkan rencana mereka kepada Pak Direktur. Pom takut jikalau data itu dibocorkan, maka masa depannya akan hancur. Karena dirinya pastilah akan menjadi tersangka. Padahal sudah kubilang kau tak perlu menanggungnya sendiri, ucap Chenon. Tapi Pom marah dan tak peduli. Ia menganggap Chenon ingin menjadikannya kambing hitam agar Chenon menjadi pahlawan, sedangkan dirinya akan menjadi tersangka. Kemudian dengan rayuan Pak Direktur, Pom menggunakan kekuatannya kepada Chenon. Sesudah menceritakan semua kejadian hidupnya kepada dua bocah itu, Pak Pom masih tak menyesal. Di sini, Peng menyuruhnya mengecek kembali isi dokumen itu. Ada suatu hal yang harus dilihat oleh Pak Pom. Mereka pun akhirnya bertengkar hingga tak sengaja isi dokumen itu bertaburan. Pak Pom lalu melihat suatu berkas. Ternyata, Chenon menukar biodata Pak Pom menjadi biodata dirinya agar Chenonlah yang nantinya disalahkan. Chenon mengorbankan dirinya menggantikan posisi Pak Pom sebagai pemilik kekuatan manipulasi pikiran. Wajah bingung menghiasi Pak Pom, beriringan tangis air mata mulai menetes. Selama ini Pak Pom ternyata sudah diselamatkan oleh Chenon
sahabat terbaiknya. Namun, ia malah mengkhianati Shannon. Waktu ujian sudah hampir habis. Namtan berpisah dengan Om untuk mencari Peng. Lalu tiba-tiba saja Om dibius oleh seseorang dari belakangnya, yang ternyata itu adalah Bulada. Kini masalah Pak Pom sudah berakhir. Ia kemudian meminta dua muridnya untuk berhati-hati jikalau mereka masih berniat untuk menjalankan rencana yang sudah mereka buat itu. Bagaimanakah kelanjutan petualangan mereka? Kalau gitu, tunggu di episode terakhir ya.